Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita masih dipertemukan bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, yaitu salah satunya adalah kita melakukan puasa Ramadan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, tapi kita harus sadar juga bahwa apa yang kita lakukan puasa Ramadan yang sudah berjalan berapa hari ini harus kita introspeksi diri. Apakah puasa yang kita lakukan ini sudah betul-betul yang sudah diharapkan oleh agama, yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita harus lihat apakah puasa yang kita lakukan ini termasuk puasa yang akan mendatangkan satu kemuliaan. Apakah puasa yang kita lakukan justru masuk di dalam orang-orang yang merugi, orang-orang yang melakukan puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa Ramadan tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, pemirsa Batu TV rahimakumullah, ada yang harus kita pahami. Di dalam berpuasa ini, Al-Imamul Ghazali membagi 3 klasifikasi orang yang melakukan puasa. Yang pertama adalah puasanya orang-orang umum, shaumul am, yaitu puasanya orang-orang umum yang biasanya dilakukan, yang hanya sebatas dia menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya. Kita harus lihat apakah kita termasuk di klasifikasi yang pertama ini, apakah kita masuk di klasifikasi yang kedua, yaitu adalah shaumul khusus, yaitu adalah puasanya orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, menghibah, melakukan caci makian kepada saudara-saudaranya. Apakah puasa kita sudah mampu menjadikan menahan telinga kita mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Apakah puasa kita sudah mampu menjadikan tangan kita memberikan sedekah dengan baik kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan? Apakah puasa kita sudah mampu menjadikan kaki kita untuk melangkah kepada tempat yang baik, kepada misalkan kita datang kepada masjid melakukan sholat berjamaah? Apakah lisan kita ini juga mampu untuk melakukan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran? Akal kita apakah sudah mampu untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang menjadikan kita lebih baik? Ma'asyiral hadirin, pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, ini adalah klasifikasi yang kedua menurut Al-Imamul Ghazali. Setelah itu kita harus tahu bahwa klasifikasi yang ketiga ini yaitu adalah saumnya orang-orang yang di atasnya khusus, yaitu adalah bagaimana orang-orang mampu di dalam hatinya selalu terisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak pernah hatinya itu tidak terisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hatinya terisi Allah, lisannya melafadzkan Allah, tingkah lakunya akan memberikan satu gambaran kebaikan
yang memberikan kebaikan kepada semua orang. Para pemirsa Batu TV rahimakumullah, oleh karenanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan akan tetapi masuk di dalam kelompok atau golongan orang-orang yang merugi, yang tidak mampu menjaga lisannya, yang tidak mampu menjaga tangannya, yang tidak mampu menjaga hatinya, yang tidak mampu menjaga kakinya, dan tidak mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, mari kita betul-betul niatkan puasa kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keikhlasan kita menjalankan puasa Ramadan, pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak gampang, ma'asyiral hadirin, untuk kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kalau kita, hati kita, lisan kita ini kita tidak jaga dengan baik. Dengan lisan kita jaga, diri kita jaga dari kemaksiatan, dengan otomatis kita akan masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu mari kita bersama-sama introspeksi diri, kita tata niat dengan baik bahwa puasa ini adalah cara untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, yang nantinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran di akhir-akhir puasa ini, dijadikan orang-orang yang bertakwa dan melakukan puasa secara sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.